Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Ustazah doakan anak-anak ustazah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap perhatikan protokol kesehatan COVID-19. Oke, anak-anak ustazah, sekarang kita akan belajar PB1 subtema 3 tema 2 yaitu tentang energi alternatif. Nah, muatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia itu KD 3.4, IPA 3.5, IPS 3.1, di mana pembelajaran bahasa Indonesia saat ini adalah petunjuk penggunaan alat. Yang kedua, IPA tentang perubahan bentuk energi. Yang IPS, hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Kita masuk poin yang pertama, yaitu pembelajaran IPA. Jenis-jenis SDA. Mari ingat lagi, jenis-jenis sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ciri-ciri dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tidak terbatas jumlahnya, berarti jumlahnya banyak, tidak akan habis. Yang kedua, tidak dapat diperbaharui. Cirinya adalah jumlahnya yang terbatas, tidak banyak, dan akan habis. Nah, energi alternatif itu berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui, seperti sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Bio itu artinya hidup, seperti tumbuhan dan hewan. Jadi, sumber energi alternatif itu dapat dikembangkan yang berasal dari sumber energi atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, seperti tumbuhan dan hewan, dan yang lain sebagainya. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Petunjuk penggunaan atau petunjuk pembuatan layang-layang. Yang pertama ada bahan-bahannya. Coba anak ustazah perhatikan juga nanti di bukunya. Ada bahan-bahannya, ada cara membuatnya. Ini anak ustazah perhatikan ya nak ya. Anak ustazah pahami setiap detail pembuatannya. Yang kedua, layang-layang dapat bergerak atau terbang di langit karena ada sumber energi angin yang membantunya. Jadi, sumber energi angin dapat menggerakkan layang-layang. Nah, kita masuk ke selanjutnya. Halaman 98. Ayo membaca. Sumber energi alternatif itu apa ya? Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan berasal dari sumber energi tradisional. Maksudnya apa? Sumber energi tradisional merupakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Nah, mari kita masuk ke sumber energi alternatif. Poin yang pertama, matahari. Matahari sebagai sumber energi alternatif. Matahari merupakan sumber energi alternatif dan dia termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Matahari merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Misalnya, gunanya untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan lain-lain. Yang kedua, angin. Gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Gunanya sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga, air, sumber energi gerak. Gunanya PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, panas bumi atau energi geotermal, yaitu energi yang disimpan di bawah permukaan bumi. Yang kelima, gelombang air laut dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam, bahan bakar bio atau berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Nah, yang keenam, sekarang kita pembagian dari bahan bakar bio yang berasal dari makhluk hidup itu kita bagi menjadi 3. Yang pertama, biodiesel. Biodiesel ini berasal dari bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel ini digunakan sebagai atau energi alternatif pengganti solar. Nah, selanjutnya bioetanol. Bioetanol ini berasal dari singkong, ubi, jagung, dan sagu. Bioetanol digunakan untuk pengganti bensin atau premium.
Yang ketiga, biogas, yaitu berasal dari kotoran hewan ternak seperti kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran kambing, dan kotoran hewan lainnya. Nah, selanjutnya, biogas ini digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Tugas anak ustazah, silakan diperhatikan halaman 99, tugasnya IPA KD 3.5, yaitu membuat peta pikiran tentang energi alternatif. Ayo membaca halaman 100. Minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak untuk sumber energi alternatif biodiesel. Keunggulan minyak jarak atau tanaman jarak adalah mudah dibudidayakan. Yang kedua, proses pengolahan sederhana. Yang ketiga, tidak memerlukan teknologi yang tinggi sehingga murah. Yang selanjutnya, kegunaan minyak jarak. Yang pertama untuk minyak rambut, yang kedua untuk minyak pijat. Nah, itulah pembelajaran kita PB1 subtema 3, tema 2 tentang energi alternatif saat ini. Ustazah harap anak-anak ustazah mengumpulkan tugas tepat waktu dan dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.